Perkembangan kerajaan Hindu di Indonesia. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai atau Kerajaan Kutai Martadipura terletak di Sungai Mahakam, tepatnya di Muara Kaman, Kutai, Kalimantan Timur. Berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Wilayahnya cukup luas, yaitu hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Bahkan pada masa kejayaannya, Kerajaan Kutai hampir menguasai sebagian wilayah Kalimantan. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Sumber sejarah. Sumber sejarah mengenai keberadaan Kerajaan Kutai adalah beberapa penemuan peninggalan berupa tulisan. Tulisan tersebut terdapat pada 7 tiang batu yang disebut dengan yupa. Yupa ini berbentuk tugu batu serupa menhir yang merupakan bentuk warisan nenek moyang dari zaman megalitikum. Kehidupan politik. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kutai adalah sebagai berikut. 1. Raja Kudungga. Raja Kudungga adalah raja pertama Kerajaan Kutai. Kedudukan Raja Kudungga pada awalnya adalah seorang kepala suku. Tetapi dengan masuknya pengaruh Hindu, ia mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya menjadi raja. 2. Raja Aswawarman. Dalam salah satu yupa menyatakan bahwa Maharaja Kudungga mempunyai seorang putra bernama Aswawarman yang disamakan dengan Ansuman atau Dewa Matahari. 3. Raja Mulawarman. Raja Mulawarman adalah raja terbesar Kerajaan Kutai. Kebesaran kekuasaan Raja Mulawarman terlihat dalam upacara-upacara persembahan kepada para dewa yang pernah dilakukannya. Penyebab runtuhnya Kerajaan Kutai adalah karena beberapa faktor, antara lain yang pertama, kurang cakapnya raja yang memimpin. Kedua, kondisi kerajaan di bidang politik, ekonomi, hingga sosial budaya yang menjadi tidak jelas. Ketiga, gugurnya raja terakhir Kerajaan Kutai, yaitu Maharaja Dharma Setia saat melawan Pangeran Sinum Panji Mendapa. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat di tepi Sungai Cisadane, Bogor. Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jaya Sinarwarman yang kemudian digantikan oleh putranya Dharmaya Warman. Sumber sejarah. 1. Prasasti. Prasasti yang menerangkan keberadaan Kerajaan Tarumanegara menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Adapun prasasti tersebut antara lain sebagai berikut. Prasasti Tugu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Ciaruteum, Prasasti Lebak, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi. 2. Arca-arca. Arca Rajarsi diperkirakan ditemukan di wilayah Jakarta. Arca Wisnu Cibuaya I. Arca ini dianggap sebagai pelengkap prasasti Mulawarman. Arca ini diduga memiliki persamaan dengan langgam seni Pallawa di India Selatan. Arca Wisnu Cibuaya II. Arca ini memiliki kesamaan dengan arca-arca yang ada di Kerajaan Pala, Bangladesh. 3. Berita asing. Berita Cina yang berasal dari zaman dinasti Tang menyebutkan bahwa seorang pendeta yang bernama Fahian telah terdampar di pantai utara Pulau Jawa pada tahun 414 ketika ia hendak kembali dari India ke negerinya, Cina. Kehidupan politik.
Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman adalah raja yang besar dan kuat. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup makmur dalam suasana aman dan tentram. Raja Purnawarman berhasil membawa kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan besar. Penyebab keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada abad ke-7 Masehi. Berikut merupakan penyebab dari runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. 1. Perpecahan internal di dalam kerajaan. Kedua, serangan dari kerajaan lain yang ingin menguasai Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Majapahit. Berdirinya Kerajaan Majapahit bermula dari diterima dan diampuninya Raden Wijaya oleh Jayakatwang atas bantuan Bupati Sumenep, Arya Wiraraja. Sumber sejarah. Mengenai berdiri dan berkembangnya Kerajaan Majapahit dapat diketahui dari sumber sejarah antara lain Prasasti Butak, Prasasti Kudadu, Kidung Harsawijaya, Kidung Panji Wijayakrama, Kitab Pararaton, Kitab Negara Kertagama. Kehidupan politik. Berikut raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Majapahit. 1. Raden Wijaya. Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Majapahit pertama pada tahun 1293 dengan gelar Kertarajasa. 2. Srijaya Negara. Pada pemerintah Jaya Negara juga banyak terjadi pemberontakan seperti yang dilakukan oleh Nambi, Semi, dan Kuti. Pada masa ini terjadi peristiwa Patanca, yaitu musibah yang mengejutkan terjadi pada tahun 1328. Raja Jayanegara dibunuh oleh Tanca, seorang tabib kerajaan yang kemudian Tanca dibunuh oleh Gajah Mada. Tribuana Tunggadewi. Pada pemerintahan Tribuana Tunggadewi terjadi pemberontakan Sadeng, tetapi dapat dipadamkan oleh Gajah Mada. Berkat jasa dan kecakapannya, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Amangkubumi Majapahit menggantikan Arya Toda. Raja Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaan atau kebesaran. Wilayah kekuasaannya hampir seluas negara Indonesia sekarang.